pertemuan kali ini. Lalu mohon bantuannya jika ada yang masuk, langsung di-admit aja ya. Karena Bapak tadi lupa setting untuk langsung join gitu, tidak perlu admit, jadi perlu di-admit terlebih dahulu. Lalu seperti biasa, mohon aktifkan videonya semuanya agar perkuliahan ini berjalan efektif. Oke, aktifkan videonya ya. Oke, semuanya aktifkan videonya. Masih banyak yang belum aktif videonya. Bapak tunggu, nanti sebelum perkuliahan dimulai harus sudah aktif semua videonya. Lalu siapkan juga catatannya seperti biasa. Nah, ya, seperti itu. Memang kalau di jadwal sudah tidak ada jadwal lagi ya untuk keperawatan keluarga itu, tapi Bapak sudah beritahu di minggu kemarin bahwa memang kita kekurangan jadwal karena memang tidak diagendakan karena waktu kalian itu sangat mepet sampai jam 5 sore. Kalau dijadwalkan kan nggak mungkin dijadwalkan sampai malam. Maka daripada itu Bapak sebenarnya protes juga ke yang buat kurikulum. Seharusnya tetap harus dijadwalkan karena kan tidak ada kepemilikan ya. Suara Bapak jelas? Sudah jelas Pak sekarang. Oke. Ini kebetulan di atas sedang ada kegiatan juga Bu Asih, jadi Bapak di bawah, makanya agak sedikit gangguan jaringan. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini memang sebenarnya kurang, tapi ya setidaknya lah kita tidak terlalu banyak korupsi jadwal gitu. Maksudnya memang yang kurang itu jadwalnya cukup banyak, tapi ya dengan 2 jam ini mudah-mudahan bisa menutupi gitu ya. Karena yang Bapak lihat gitu ya, kalau tugas tidak dievaluasi itu jadi kalian nggak bisa dapat pelajaran dari tugas tersebut. Maksudnya tugas itu kan kalian kerjakan dengan sepemahaman kalian. Nah, pemahaman kalian itu kan bisa aja salah gitu ya. Makanya daripada itu, Bapak setiap kali tugas, Bapak mengusahakan untuk bisa dievaluasi setidaknya bareng-bareng lah, walaupun tidak satu persatu. Karena kalau satu persatu kan perlu waktu yang cukup banyak ya. Nah, jadi setidaknya sekali dan nanti perwakilan mungkin nggak semuanya kita evaluasi, tapi kita evaluasi bareng-bareng. Kalian yang lainnya ambil pelajarannya, lalu kalian perbaiki proposal proposal lagi ingat KTI ya, askepnya dan juga PPT-nya sehingga nanti pas saat penilaian nilainya maksimal karena nilai praktek nanti akan dilihatnya dari askep ini nilai praktek ya. Terus juga untuk nilai UAS minggu depan insya Allah kita UAS. Nanti UASnya dengan Bapak ya. Karena kemarin UTS dengan Pak Dika, sekarang UASnya dengan Bapak. Lalu kita juga akan PKK, keperawatan keluarga. Gitu. Nah ini harus ditanyakan ke Bu Sri, ini juga terkait dengan KTI ya. Kemarin Sahla ada yang bimbingan dengan Bapak Sahla ya. Nah, Sahla bimbingan. Nah, di situ tertulisnya masih Puskesmas Sukasari. Nah, apakah boleh puskesmasnya bebas atau puskesmasnya harus di Ciwaruga karena kita PKK-nya di Ciwaruga. Kalau dulu kan tadinya mau di Padasuka, tapi Padasuka sedang naik angka COVID-nya, jadi kita tidak diizinkan. Akhirnya kita pindah ke Ciwaruga. Nah, itu tanyakan ke Bu Sri karena Bapak sendiri, seingat Bapak dulu pas rapat itu harus sesuai dengan PKK. Tapi pastikan lagi ya, Bapak takutnya salah gitu. Lalu yang kedua, pasien itu minimal 2 kalau nggak salah. Terus tidak boleh keluarga, jadi harus ada di PKK itu. Nah, itu tanyakan benar-benar ke Ibu Sri ya. Oke, ini penting karena
terkait KTI ya. Tapi selain itu juga untuk PKK-nya kemungkinan besar akan di Puskesmas Ciwaruga. Tapi belum fix sih, belum pasti. Mudah-mudahan sih dapat izin. Itu sekalian dengan praktek gerontik. Praktek gerontik juga kemungkinan di Ciwaruga yang tingkat, kalian gerontik atau tingkat 2 ya yang gerontik ya? Iya Pak, gerontik. Kalian juga ya? Oke, ya sama gerontik nanti bareng di situ. Lalu oke. Jadi Bapak balik lagi, Bapak ringkas tadi pembicaraan Bapak. Jadi kita akan evaluasi secara singkat perwakilan dari kalian di pertemuan kali ini. Lalu kalian cari ibroh atau cari pelajarannya untuk memperbaiki askep kalian. Gitu. Jadi jangan seolah-olah yang Bapak revisi 1 orang, 2 orang di sini, tapi kalian tidak memperbaiki yang salah gitu. Kalau ada yang salah, walaupun kalian tidak dievaluasi secara langsung, tapi Bapak kalian harus revisi gitu, walaupun itu tidak dievaluasi secara langsung oleh Bapak, begitu. Karena tadi minim waktu tadi. Lalu setelah itu kita akan revisi PPT, tapi rasanya PPT itu nggak akan banyak salah karena sebagian dari kalian sudah sempat ikut di mata kuliah pendidikan dalam praktek pendidikan dalam keperawatan. Nah, sebagian besar yang ilmu-ilmunya sudah Bapak sampaikan saat praktek PDK. Jadi seharusnya PPT kalian sudah bagus. Tapi kita tetap akan cek ulang, dan juga bagi yang sudah paham dulunya, sudah pernah praktek PDK, mohon diberitahu teman-temannya yang nanti nggak praktek PDK, harusnya bikin PPT itu seperti ini loh, ini gitu. Jadi kalian yang lebih ahli tentunya dalam membuat PPT dan praktek PDK, kalian yang nanti menjadi sumber informasi bagi teman-temannya yang dulu kebetulan tidak ikut praktek PDK. Seperti itu. Nah, kita akan langsung aja ke evaluasi askep aja dulu ya. Nanti yang PPT nanti dikumpulkan dulu di satu Google Drive biar nanti bisa Bapak buka. Yang jelas kalau untuk PPT itu Bapak sudah sampaikan ke yang praktek PDK. Itu setiap penyuluhan kesehatan itu atau setiap media kesehatan itu harus punya nyawa, kata Bapak. Jadi nggak boleh asal buatnya. Kita tuh dalam melakukan penyuluhan kesehatan itu harus ada nyawanya, harus ada harus berdasarkan teori tertentu. Agar ada nyawanya itu harus berdasarkan teori. Nah, teori yang dipakai di keperawatan keluarga itu adalah teori 5 tugas kesehatan keluarga itu. Artinya dia adalah salah satu teori perilaku sebenarnya 5 tugas kesehatan keluarga itu. Nah, 5 tugas kesehatan keluarga itu terdiri dari yang kalian sudah pelajari itu. Nah, jadi setiap PPT kalian itu harus terdiri dari apa? Pengertian. Itu harus berurutan ya, nggak boleh ngaclok gitu. Nggak boleh langsung ke pencegahan, penanganan, nggak boleh gitu ya. Makanya yang praktek PDK, yang pernah praktek PDK mah sepertinya udah biasa lah, udah bosen nih dengerin Pak Tirta ngomong seperti ini. Tapi kalau yang nggak praktek PDK nih, ini seperti Bapak kasih tahu gitu, seperti itu. Jadi dari pengertian, slide pertama, lalu tanda gejala, faktor resiko, lalu akibat jika tidak ditangani, lalu kemampuan untuk mengambil keputusan, mengatasi masalah, atau niat. Lalu yang selanjutnya pencegahan, cara penanganan, cara memodifikasi lingkungan, dan terakhir cara menggunakan fasilitas kesehatan, mampu menggunakan fasilitas kesehatan. Maksudnya, jadi PPT-nya itu harus terdiri itu semua slide-nya. Jangan sampai nggak ada, salah satunya misalnya pengertiannya nggak ada, tanda gejalanya nggak ada, udah pasti salah. Terus faktor resikonya nggak ada, akibat jika tidak ditanganinya nggak ada misalnya. Nggak boleh, setiap komponen itu harus ada, pertama itu. Lalu yang kedua, sistematis, nggak boleh ngaclok. Jadi harus dari pengertian, tanda gejala, faktor risiko, akibat jika tidak ditangani, lalu pentingnya untuk mengambil keputusan, itu harus berurutan gitu, nggak boleh
tiba-tiba dari belakang dulu gitu, nggak boleh. Cara menggunakan fasilitas kesehatan dulu nggak boleh, tapi harus berurutan. Kenapa Pak harus berurutan? Karena dalam ilmu perilaku kita itu harus merubah pengetahuan seseorang dulu. Tahu, terus kemauan seseorang dulu, baru mampu kemampuan seseorang. Jadi tahu, mau, mampu itu harus berurutan. Gitu. Ingat di SP keluarga, SP jiwa dulu. Nggak mungkin kalian yang ngajarin gebuk bantal kalau pasiennya belum menyadari bahwa perilaku kekerasan yang dia lakukan itu dia salah. Bisa menyebabkan buruk bagi orang dan sekitarnya gitu. Jadi kalau dia udah termotivasi untuk belajar, baru kita ajarkan bagaimana cara gebuk bantal, cara tarik nafas dalam atau minum obat gitu. Ya, makanya dalam kegiatan apapun itu penyuluhan apapun, kita harus meningkatkan pengetahuan dulu dengan pengertian tanda gejala faktor resikonya, lalu akibatnya agar takut pasien itu. Gitu. Pak, kalau darah tinggi itu bahaya nggak Pak? Oh, setahu saya nggak bahaya, cuma pusing aja. Nah, kalau nggak takut, nggak akan dia mau menangani. Kenapa kalian mau mengerjakan tugas? Karena takut nggak lulus gitu. Tapi kalau nggak takut, nggak akan mau ngerjain tugas. Ini tugas, kalau Bapak aja, ini tugasnya bebas, mau kalian kerjaan, mau enggak, ini nggak masuk ke penilaian, pasti nggak akan ngerjain. Kenapa? Karena tidak takut gitu. Kenapa pasien hipertensi itu dia nggak minum obat, nggak makanannya nggak diatur? Karena dia nggak takut, karena dia nggak tahu bahayanya dari darah tinggi tersebut gitu, ya seperti itu. Oleh karena itu tadi komponennya lengkap, 5 tugas kesehatan keluarga itu. Yang kedua adalah urutannya benar. Itu. Oke, jadi Bapak akan memeriksa itu sama dengan dalamnya juga memang komprehensif gitu. Maksudnya untuk penanganan hipertensi aja. Penanganan hipertensi kan nggak bisa dengan makanan aja, tapi juga dengan olahraga, jangan sampai stres. Ternyata di PPT kalian kurang komprehensif, misalnya penanganan hipertensi, hindari yang berlemak, hindari yang asin. Udah aja seperti itu. Padahal kan makanan tanpa dikontrol yang lainnya, misalnya emosinya, terus juga olahraganya gitu, maka nggak akan jadi bagus gitu ke pasiennya, akan tetap sakit pasiennya, nggak minum obat juga, makanya harus komprehensif tuh di situ. Termasuk dengan memodifikasi lingkungan tadi gitu. Kalau kita melakukan penyuluhan di rumah sakit gitu ya, kita nggak pernah maksudnya seperti ini ya, atau gini lah penjelasannya baiknya ya. Nah, keistimewaan pendekatan keluarga itu seperti ini. Pasien itu tidak hanya, dia mungkin tahu, darah tinggi udah tahu, tanda gejala sudah tahu, faktor resikonya udah tahu, penanganannya sudah tahu, pencegahannya sudah tahu juga, dia udah ngurangi yang asin-asin, udah ngurangi stres, udah rajin olahraga juga, tapi dia belum mau berobat. Masih salah. Dia harus berobat. Orang darah tinggi, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya itu harus minum obat tiap hari rata-rata. Nah, oleh karena itu, kita harus ajarin dia untuk senantiasa menggunakan fasilitas kesehatan. Pas ditanya, kenapa Bapak nggak rajin berobat? Karena saya nggak punya uang. Nah, itu adalah tugas perawat juga. Nah, sementara sekarang kan ada BPJS, sebenarnya kita tugasnya memberikan penyuluhan tentang BPJS, memfasilitasi pembuatan BPJS pasien dengan pasien yang bantuan pemerintah gitu. Jadi dampaknya itu sangat signifikan bagi pasien. Mungkin banyak pasien itu kan yang kurang mampu. Nah, tugas perawat itu bukan hanya penyuluhan, pengertian tanda gejala, bukan itu, tapi termasuk juga memfasilitasi pembuatan BPJS gitu. Ya. Memang ini harus ada motivasi, kan motivasi itu ada intrinsik dan motivasi itu ada motivasi duniawi dan akhirat gitu ya. Kalau motivasi duniawi itu supaya dapat uang gitu. Memang perawat itu mau kita capek-capek mau enggak ya uang tuh ya segitu-gitu aja gitu, hampir sama gitu, mau yang rajin mau yang enggak gitu, yang benar-benar kerjanya mau yang enggak itu sama. Tapi kalau kita motivasi kita untuk akhirat itu, orang memang dia nggak mampu
terus dia nggak berobat itu karena nggak mampu, ya kita fasilitasin untuk dia supaya bisa mampu berobat gitu. Mau berobat dengan memfasilitasin BPJS. Itu sangat signifikan. Upaya kecil itu bisa signifikan bagi pasien. Gitu. Ya. Jadi kalau pendekatan keluarga itu sangat cocok dipakai di keluarga. Kalau pendekatan individu dipakai di keluarga nggak cocok. Makanya penyuluhannya itu baiknya pakai 5 tugas kesehatan keluarga itu. Karena kalau kita penyuluhan misalnya pakai teori yang patofis misalnya, pengertian, tanda gejala, faktor resiko gitu doang. Sedangkan masyarakat itu nggak butuh cuma itu, tapi juga butuh difasilitasin untuk bisa dapat berobat menggunakan fasilitas kesehatan gitu. Ya, jadi nggak cocok kalau kita pakai teori patofis atau teorinya di rumah sakit nggak cocok gitu. Sama kayak kita minum pakai gelas, jangan pakai piring, nggak cocok gitu. Lalu makan kita pakai gelas, kurang cocok gitu. Jadi untuk di keperawatan keluarga itu nanti kalian yang berkecimpung di keperawatan keluarga senantiasa gunakan teori-teori keperawatan keluarga. Beda halnya dengan kalian yang berkecimpung di ICU di rumah sakit misalnya, gunakan teori-teori yang bersifat KMB, Gadar, keperawatan jiwa misalnya. Jadi berbeda. Seperti itu. Ya. Oke, mungkin Bapak simpulkan dulu, takutnya ngapung gitu kalau kebanyakan, jadi kita simpulkan sedikit-sedikit. 5 tugas kesehatan keluarga adalah teori yang mendasari pembuatan PPT. Satu itu. Berarti harus lengkap 5 tugas kesehatan keluarga itu. Lalu yang kedua, berurutan. Karena menurut teori bahwa seseorang itu harus tahu dulu, baru mau, baru mampu. Lalu yang ketiga, gunakan PPT dan teori ini dalam lingkup keluarga. Jangan gunakan nanti di rumah sakit. Atau kebalikannya, jangan gunakan teori dan PPT yang dipakai di rumah sakit digunakan di keluarga. Tapi kalau seorang perawat rumah sakit, boleh sebenarnya menggunakan PPT keluarga. Kenapa? Karena kan, Bu, nanti di rumah harus seperti ini ya, seperti ini harus rajin berobat ke puskesmas, boleh. Gitu. Boleh ya kita gunakan di rumah sakit ya. Tapi untuk skup di rumah sakit tindakannya nggak bisa kita lakukan kita gunakan teori keluarga. Kenapa Pak? Kok kita baiknya di rumah sakit juga gunakan teori keluarga? Karena penanganan kesehatan di Indonesia itu masih lemah. Harusnya penanganan kesehatan itu dirujuk. Jadi ketika misalnya Bapak, Bu Asih misalnya sakit di rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu mau pulang itu harus dirujuk balik. Ada form rujuk balik ke puskesmas. Nah, form rujuk balik ke puskesmasnya itu Bapak berikan ke puskesmas. Nanti dari puskesmas kunjungan rumah ke Ibu Asih. Bu Asih gimana? Bagaimana? Udah sehat atau masih sakit seperti ini? Oh, masih sakit. Oh, saya berikan penyuluhannya. Harusnya seperti itu. Jadi harusnya ada sistem rujuk balik namanya. Puskesmas merujuk ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan primer merujuk ke rumah sakit. Nah, rumah sakit juga merujuk balik ke pelayanan primer agar dia bisa tetap sehat di rumah. Harusnya seperti itu. Tapi kan kenyataannya tidak berjalan itu. Rujuk balik itu tidak berjalan. Adanya rujuk ke rumah sakit, tapi rujuk rumah sakit ke puskesmasnya nggak ada. Itu akhirnya perawat di rumah sakit juga berkewajiban untuk melakukan penyuluhan kesehatan baiknya. Kalau mau memberikan pelayanan maksimal, kalian harus memberikan penyuluhan kesehatan keluarga kepada pasien untuk supaya dia bisa melakukan tindakan di keluarga dengan baik. Itu. Ya, seperti itu. Itu karena kelemahan aja. Jadi kalau mau maksimal, berikan juga penyuluhan di rumah sakit itu. Jangan cuma berikan suntikan atau berikan KDM dasar, bukan. Tapi kita harus berikan juga penyuluhan dan persiapan pulang agar nanti saat pulang pasien tetap sehat. Itu. Maksudnya misalnya seperti ini, orang dengan hipertensi dia kedaruratan hipertensi, dia tensinya tinggi banget sampai pingsan dan lain-lain, akhirnya masuk ke IGD, masuk ke rumah sakit ruang rawat. Kita yang merawat, kita berikan ini obat dan lain-lain gitu. Tapi kita tidak lakukan penyuluhan. Akhirnya apa yang terjadi? Pulang lagi ke rumah. Pulang lagi ke rumah nggak terkontrol lagi makanannya. Minumnya nggak pernah minum obat lagi. Olahraganya nggak pernah olahraga. Akhirnya masuk lagi ke rumah sakit gitu. Jadi bolak-balik ke rumah sakit terus. Tapi kalau kita misalnya orang rumah sakit karena menyadari kelemahan dari pelayanan di keluarga atau di masyarakat, pasien datang dengan hipertensi, terus kita berikan obat, kita berikan KDM di rumah sakit seperti biasa, tindakan-tindakan di rumah sakit. Nah, kita angkat juga
diagnosa keperawatan keluarga, angkat aja. Lalu kita berikan penyuluhan keluarga. Nanti Bapak itu mengidap hipertensi. Ini pengertian hipertensi itu adalah ini tanda gejala, faktor resiko, akibatnya Pak ini bahaya Pak harus ditangani. Mau nggak Bapak menangani penyakit Bapak? Takut nggak Bapak dengan penyakit-penyakit yang diakibatkan karena hipertensi? Iya saya takut, saya mau belajar. Saya ajarin ya. Pertama Bapak kurangi makanan yang berlemak, kurangi makanan yang asin. Terus aja kita berlakukan. Terus juga Bapak harus rajin ke puskesmas. Rajin Pak, ini harus benar-benar sering ke puskesmas. Bahkan di puskesmas itu ada program namanya Pak, program dari BPJS. Jadi ada program, Bapak lupa nama programnya itu. Dia berobatnya sebulan sekali, dikasih obatnya juga nanti untuk sabulanan gitu. Lalu sebulan itu nanti balik lagi ke situ gitu. Itu ada program dari BPJS itu, Bapak lupa namanya. Ya, itu terkait dengan di puskesmas. Bapak ikutin ini dan ini harus minum obat terus. Akhirnya dia pas pulang ke rumah, oh dia ngikutin gitu. Jadi nggak pulang lagi ke rumah sakit, dia tetap sehat dengan hipertensinya. Nah, diharapkan seperti itu gitu. Jadi lakukan penyuluhan kesehatan. Jika kalian nanti jadi perawat di di rumah sakit, kalau mau pelayanannya maksimal, kalau kalian mau amalnya banyak gitu, kalian juga harus melakukan penyuluhan ke keluarga dan pasien. Karena aspek keluarga di kita di Indonesia itu masih sangat lemah. Agar pasiennya tidak kembali lagi ke rumah sakit. Karena kalau percuma aja kalau sembuh tapi tidak diberikan penyuluhan nanti sakit lagi, balik lagi. Seperti itu. Nah, pendekatannya kalian bisa gunakan keperawatan keluarga walaupun kalian berada di rumah sakit. Gitu. Lalu kita ke ini dulu ya. Apa ke tugas kalian dulu, Bapak izin. Oke, Bapak acak aja ya. Oke, Neng Putri ya. Bapak akan memeriksa tugasnya Neng Putri. Oh iya, siapkan juga SDKI, SLKI, dan SIKI-nya. SDKI, SLKI, dan SIKI-nya agar kita bisa periksa bareng-bareng. Gitu. Nah, ini Bapak akan ke tugasnya Neng Putri. Yang nggak aktif videonya, mohon aktifkan agar kita bisa lebih efektif perkuliahannya. Neng Putri. Oke, mana ya Neng Putri? Neng Putri ada? Hadir? Halo, Neng? Iya, Bapak hadir. Ya, sudah mengumpulkan, Neng, tugasnya? Sudah, Bapak. Oke, Bapak cek. Nanti siap-siap ya ceritakan pasiennya secara singkat aja. Nanti kita akan fokus bukan ke pengkajiannya, karena pengkajian kan udah minggu kemarin ya. Kita akan fokus ke analisis datanya, apakah sudah tepat atau belum. Ini yang resume ya. Kalau yang ASCAP-nya, oh ini ya. Oke. Oke. Sebentar. Nah, coba ceritakan oleh Neng Putri pasiennya atau keluarganya. Singkat aja tapi ya, misalnya 2 paragraf gitu, nggak banyak-banyak juga. Tapi fokus ke masalah yang bermasalah atau abnormal, data-data pengkajian yang abnormal. Boleh, Neng Putri? Iya, Pak. Ini keluarga Neng Putri atau keluarga yang lain? Ya, keluarga Putri. Oh iya. Oke. Oh ini Neng Putri ya. Berarti 20 tahun ini Neng Putrinya ya. Anak P ya. Oke, bisa ceritakan sedikit. Oke, Neng. Halo, Neng.
Iya, Pak. Jadi keluarga Neng Putri mengkaji keluarga Neng Putri sendiri. Yang pertama, karena Ibu Neng Putri sendiri mempunyai penyakit hipertensi. Ibu ya. Lalu? Ya, dan terkadang suka jarang untuk kontrol. Oke. Agak susah gitu. Jadi masih meminum obat herbal, yaitu obat daun sirsak. Dan kayak menganggap penyakitnya itu emang nggak apa-apa gitu. Jadi suka agak susah buat kontrol untuk mengetahui penyakitnya. Oke. Lalu kalau yang lain pada sehat? Kalau yang lain alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Oke, berarti lebih fokus ke mamah ya? Atau ibu panggilnya? Ibu. Ibu ya, fokus ke ibu. Nah, ibu mengalami darah tinggi. Lalu ada lagi nggak masalah yang lain? Enggak, cuman dari ibu mama mempunyai riwayat diabetes. Oke. Tapi kalau ibu mah nggak ini ya, nggak diabetes ya, Enggak, sehat ya. alhamdulillah. Oke, seperti itu. Jadi seperti itu. Sudah, terima kasih Neng Putri sudah menceritakan. Nah, tadi dibilang juga dari Neng Putri bahwa terkait mamah, ini kita fokus dulu ke mamah berarti ya, ke ibunya Neng Putri, bahwa beliau mengalami tekanan darah tinggi. Gitu. Tapi dia pertama tadi udah tahu belum darah tinggi itu apa? Bapak mohon maaf, Bapak Neng Putri mempunyai darah tingginya. Oh, Udah, cuman nggak terlalu menguasai banget. oke. Oh, yang sakit bapak atau ibu? Bapak Oh, bapak. hipertensi, ya, Oh, kalau ibu mah nggak sehat. enggak. Oh, berarti bapak ya. Oke. Pengertian udah tahu ya? Tanda gejala Iya, udah tahu belum? tanda gejala cuman sedikit-sedikit. Oke. Di sini ya ada fungsi keluarga ya, ada ya di fungsi perawatan keluarga. Nah, Tuan B tidak mempunyai riwayat penyakit hipertensi, Bapak B konsumsi rokok sehari, Ibu M tidak mempunyai penyakit, Ibu M terlihat sehat dan Ibu mengatakan biasa meriang dan tidak punya. Jadi yang sakit Tuan B atau Ibu M? Halo, Neng? Karena di sini Bapak Tuan B tidak mempunyai riwayat. Iya, Bapak Neng Putri Tuan B, Pak. Bapak ya, berarti ini Ya. salah ketik ya. Oke, nah ini pelajaran buat semua. Di fungsi perawatan keluarga ini harus tergambar penyakit-penyakit yang ada di keluarga. Tuan B-nya misalnya dia mengalami hipertensi. Lalu tensinya berapa? Hipertensi teh. Lalu yang terkait misalnya nadinya, terus juga apa namanya? RR-nya, itu TTV harus ada di sini gitu. Terus juga 5 tugas kesehatan keluarganya harus ada di sini. Nah, setelah dilakukan pertanyaan 5 tugas kesehatan keluarga, ternyata Tuan B pertama belum tahu, keluarga belum tahu tentang pengertian misalnya. Keluarga belum tahu tanda gejala, faktor resiko belum tahu semua, faktor resiko, terus akibat jika tidak ditangani, cara pencegahan, cara penanganan belum tahu misalnya. Atau ada yang udah tahu sesuai aja. Kalau yang udah tahu berarti bilang udah tahu. Terus juga keluarga belum menggunakan fasilitas kesehatan dengan rutin. Tadi kan dijelaskan nih sama Neng Putri. Nah, ini harus tertulis di sini, Neng. Ya. Terus juga keluarga belum memodifikasi lingkungan, makanannya misalnya masih asin-asin gitu. Berarti kan belum memodifikasi lingkungan. Mau gimana sehat? Misalnya kata bapaknya, saya mah katanya kata dokter teh harus ngurangi yang asin-asin, tapi makanan di rumah asin semua. Ya terpaksa aja daripada saya kelaparan. Nah, berarti
kemampuan untuk memodifikasi lingkungan itu juga penting bagi keluarga agar pasien Bapak B ini bisa sehat gitu. Jadi di sini perlu ada pengkajian yang lebih dalam terkait pengkajian tahap keluarga 5 tugas kesehatan keluarga tersebut gitu. Ya, satu itu. Paham Neng Putri dan yang lainnya ada pertanyaan dulu? Iya Pak, paham. Oke, misalnya di sini anak P misalnya ya, alhamdulillah Putri sehat gitu ya, Neng Putri sehat. Misalnya ada anak P ini mengidap gastritis, berarti data-data terkait gastritis itu dimasukinya di sini juga. Gastritis misalnya suka nyeri ulu hati gitu ya. Terus juga berobat ke dokter ternyata diidentifikasi bahwa itu gastritis. Lalu setelah itu perawat melakukan pengkajian tahap 2 di mana keluarga belum mengetahui tentang gastritis. Jadi ditulis di sini. Yang belum mengetahui tentang gastritis, tanda gejala, faktor resiko. Karena ini tugas keluarga kan, fungsi perawatan keluarga itu adalah 5 tugas kesehatan keluarga tadi. Pengkajian tahap 2 itu dimasukin di fungsi perawatan keluarga gitu. Kan kalian sudah belajar bahwa pengkajian itu ada 2 bahkan ada 3 tahap. Satu adalah pengkajian yang sesuai formatnya, lalu pengkajian tahap 2 yaitu pengkajian 5 tugas kesehatan keluarga. Nah, hasil pengkajian tahap 5 tugas kesehatan keluarga itu dimasukinnya di fungsi perawatan keluarga. Itu sesuai dengan banyaknya penyakit yang ada di keluarga gitu. Lalu selanjutnya kita fokus ke sini. Nah, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Nah, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, kita buka SDKI-nya. Yang Neng angkat itu yang utamanya apa? Itu ya, diagnosa utamanya manajemen kesehatan keluarga ya, yang pertama ya. Oke, kita buka bersama manajemen kesehatan keluarga. Itu adanya di kategorinya bukan fisiologis ya. Kategori itu kan ada fisiologis, psikologis, ya. Nah, itu masuknya kategorinya adalah psikologis, yaitu tadi ketidakmampuan coping ke manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Halaman 254, buka ya SDKI-nya halaman 254. 254. Oke. Nah, ini yang lain dengar semua ya dan perbaiki semua. Karena Bapak akan mengembalikan jika nanti askep kalian masih berantakan. Bapak akan kembalikan agar kalian bisa perbaiki lagi, dan kalau tidak kembali sampai selesai mata kuliah maka tidak akan ada nilai untuk praktek. Oleh karena itu harus benar-benar serius. Nah, ini manajemen kesehatan keluarga tidak efektif ya. Di sini harus ada tanda gejala mayor dan minor. Pertama, mengungkapkan tidak memahami masalah kesehatan yang diderita. Ada nggak kata-kata itu? Mengungkapkan tidak memahami masalah kesehatan yang diderita. Ibu M mengatakan jika penyakit itu kambuh, sering merasa pusing dan tidak bekerja. Ibu M mengatakan jika sedang kambuh tidak mau dibawa ke rumah sakit, hanya diberikan obat sederhana herbal atau daun sirsak. Nah, nggak ada. Tulis aja itu. Karena dari penuturan Neng Putri, keluarga belum memahami masalah kesehatan keluarga. Jadi kita ketik itu. Keluarga mengungkapkan tidak memahami masalah kesehatan yang diderita, yaitu hipertensi. Ya, dari sini ini juga sebenarnya tidak memahami ya, tapi kita tuliskan aja spesifik itu. Lalu yang lainnya, keluarga mengungkapkan kesulitan menjalankan perawatan yang ditetapkan. Ketik di sini. Keluarga mengungkapkan kesulitan menjalankan perawatan yang ditetapkan. Ketik di sini ya, harus diketik, itu jangan nggak diketik. Terus yang ketiga, yang selanjutnya, gejala penyakit anggota keluarga semakin memberat. Nah, tekanan darahnya, misalnya di sini tekanan darahnya masih tinggi gitu. Tuliskan di situ, tekanan darahnya tinggi kan. Kalau tekanan tinggi berarti gejala penyakit anggotanya semakin memberat gitu. Artinya tidak ada perbaikan, misalnya masih 180/40, tapi di sini 130/70. Udah normal. Berarti punya darah tinggi atau enggak?
Neng? Bapak. Kalau 130/70. Nah, ini jadi nggak bisa diangkat. Kenapa? Karena tensi dari bapaknya ini nggak bisa. 130/70 itu normal. Ingat, tensi normal itu jika di bawah 140/90. Jadi kalau dia 130/70, maka itu dia normal. Misalnya pasien 150/70 itu nggak normal. Atau 130/100, itu nggak normal. Walaupun atasnya normal, bawahnya nggak normal. Berarti dia nggak normal. Jadi mau atasnya, mau bawahnya itu melebihi 90, kalau bawahnya ya. Kalau atasnya melebihi 140, itu nggak normal dianggapnya. Nah, Bapak bertanya ke Tiara deh. Tiara Safa Azahra. Hadir Tiara? Halo Tiara? Hadir, Bapak. Oke, Tiara. Kalau 150/70, tensinya normal nggak? 150/70? Halo Tiara? Jawab aja. 150/70 itu hipertensi atau tensi normal atau hipotensi? Hipertensi, oke, betul. Nah, lalu Tiara, masih Tiara, kalau 130/70 masuknya? Halo? Tiara? Masih hiper, Bapak. Normal, salah. Normal. Ya. 120. Normal. Karena apa? Karena dia di bawah 140 masih. Jadi untuk yang pasiennya Neng Putri ini masih normal. Coba cek beberapa kali apakah memang dia hipertensi atau enggak. Bisa jadi masih normal gitu. Seringnya berapa Neng Putri, di angka berapa tensinya? Halo Neng? Pak, di sini sinyalnya kurang bagus. Oke. Tensinya berapa seringnya Bapak? Kadang 130/70, kadang pernya 90. Oke. Terus itu kalau naik itu kalau pas misalnya kurang tidur atau setiap saat selalu naik? Kurang tidur karena kan emang kerjanya suka gadang. Jadi terkadang tiap hari juga suka naik. Oke, sinyalnya jelek ya. Nah, ini kalau menurut Bapak ya, Bapaknya Neng Putri belum tentu darah tinggi. Pertama itu. Karena apa? Karena tekanan darahnya kadang normal, kadang enggak. Kalau pasien darah tinggi itu dia kurang tidur, cukup tidur, tetap tensinya tinggi. Tapi kalau karena kurang tidur terus tensi tinggi, itu hal yang wajar. Kenapa? Karena kita kurang tidur gitu. Jadi kalau hipertensi itu tidak dipengaruhi oleh kurang tidur gitu. Jadi kemungkinan Bapak itu nggak mengidap darah tinggi, tapi dia normal tensinya. Cuma memang relatif tinggi. Ini disebutnya prehipertensi. Jadi harus ada harus ada pengaturan pola makannya agar tidak menjadi hipertensi, tapi masih belum disebut hipertensi. Jadi diagnosa ini menurut Bapak nggak bisa diangkat karena Bapak tidak mengidap hipertensi kalau menurut Bapak. Tapi Neng Putri sendiri yang tahu, makanya yang rajin tiap hari kalau keadaannya dia nggak kurang tidur, misal di tensi, apakah normal atau enggak tanpa minum obat ya. Kalau minum obat pasti turun. Tapi kalau misalnya nggak minum obat itu apakah dia tinggi atau enggak? Tinggi itu di atas 140/90 atau enggak? Kalau enggak, berarti dia bukan hipertensi. Artinya diagnosa ini bisa kita angkat. Yang kita bisa angkat mungkin ke resikonya atau yang promosi kesehatan, diagnosa promosi kesehatan. Gitu. Ya, misalnya Bapak kan tadi merokok tuh. Itu bisa diangkat resiko mungkin. Ya, diagnosa resiko. Gitu. Ya, bisa lalu kesiapan, diagnosa kesiapan itu juga bisa diangkat. Misalnya Neng Putri sekarang tingkat 3. Nah, orang tua tuh harus udah siap-siap.
orang tua kalian semua ya itu harus udah siap-siap untuk menikahkan kalian karena kalian udah mau bekerja kan dan lain-lain. Nah, itu perencanaan pernikahan itu juga bisa masuk ke diagnosa keluarga gitu. Jadi untuk kesimpulannya untuk Neng Putri ini untuk diagnosa yang manajemen kesehatan keluarga tidak efektifnya menurut Bapak belum bisa diangkat dengan data ini. Kenapa? Karena tensinya itu masih normal. Walaupun misalnya kadang nggak normal, tapi karena kurang tidur pengaruhnya, bukan karena memang dia hipertensi. Hipertensi itu dia mau kurang tidur, mau cukup tidurnya, tensinya selalu tinggi. Terkecuali dia minum obat, dengan minum obat itu tensinya rendah, berarti itu rendahnya itu karena minum obatnya. Seperti itu. Ada pertanyaan dari Neng Putri atau yang lainnya? Sebelum kita lanjut ke pasien yang lain. Jadi untuk Neng Putri, Bapak sarankan angkat yang tadi resiko dari merokoknya, atau angkat yang potensial atau yang diagnosa promosi kesehatannya. Nah, minimal 3 ya, Bapak sebutkan minimal 3, jadi ini masih 2, perlu ditambah lagi, dan ini juga 1 nih masih menurut Bapak masih kurang tepat gitu. Jadi angkat juga yang lain. Itu. Bapak tidak mengharapkan kalian untuk merubah atau mengarang kasus, nggak usah. Jadi kasusnya apa adanya aja di keluarga kalian itu. Nah, justru kalian mengutamakan mengangkatnya yang promosi kesehatan dan juga diagnosa yang bersifat resiko. Kalau memang benar-benar nggak ada masalah, alhamdulillah kan sehat keluarga kalian. Tinggal bagaimana keluarga kalian itu dari sehat tetap sehat. Misalnya yang merokok atau yang kurang olahraga jadi rajin olahraganya, merokoknya jadi dikurangi gitu. Kalau yang misalnya tetap sehat, dia tetap akan sehat terus-menerus sesuai dengan tahap perkembangan keluarga selanjutnya. Gitu, untuk bisa menjalani tahap perkembangan selanjutnya. Seperti itu ya. Terus ke bawah, berarti ke bawahnya Bapak nggak akan periksa dulu karena tadi kan dari atasnya juga ada kesalahan. Seperti itu ya. Ada pertanyaan dari Neng Putri? Jadi perbaiki ya untuk Neng Putri dan yang lainnya yang masih salah tadi. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan dari Neng Putri? Neng Putri kayaknya mengalami gangguan jaringan juga. Oke, Bapak. Udah cukup, Bapak. Cukup ya. Oke. Ini banyak aktif nih videonya nih, Bapak. Absen dulu aja. Aktifkan videonya semuanya. Oke. Oke, aktifkan videonya. Vina, hadir Vina? Halo Vina? Vinatia hadir, Pak. Hadir, aktifkan videonya ya. Firdausi? Hadir, Pak. Oke, Helmi? Hadir, Pak Helmi. Alhamdulillah. Siska? Hadir, Pak. Oke, aktifkan ya videonya. Dinda, Alivia, dan Hamdillah. Dinda Alivia. Dede Lindawati. Oke, kita ke ininya Dinda berarti ya, askepnya Dinda. Oke, kita ke askepnya Dinda terlebih dahulu. Halo Dinda, hadir? Di chat ya Dindanya agar segera merespon Bapak. Kita ke ini. Nah, ini kita sekarang ke kasusnya askepnya Dinda Alivia. Dinda Alivia ya. Dinda Alivia. Urutkan berdasarkan nama aja. Biar nggak bingung, Pak. Dinda Alivia. Bapak fix yang ini ya. Halo Dinda, hadir? Ada gangguan gitu Dinda?
Nah, ini untuk Dinda, Alivia, Salsabila sambil menunggu juga di chat. Tolong di chat ya Alfi, Dinda untuk segera Iya, Pak. ya hadir Dinda. Hadir, Pak. Oke. Ini sekarang Askap Dinda kita periksa bersama-sama ya. Nah, hilang lagi. Nah, ini yang Dinda ya. Dinda. Halo Dinda. Iya, Pak. Bisa ceritakan hasil pengkajiannya terhadap keluarga Dinda atau keluarga siapa ini? Iya, Pak, keluarga Dinda. Oke, bisa diceritakan sedikit aja tapi jangan banyak-banyak, fokus ke masalahnya. Jadi kepala keluarganya Bapak E usianya usianya 37 tahun, pendidikan terakhirnya SMP, pekerjaannya wira swasta ini maksudnya. Alamatnya di Komplek Bumi Panjaitan Blok P6 nomor 18 Bandung. Ada istrinya, usianya 44 tahun, pendidikan terakhirnya D3, pekerjaannya YT. Lalu ada anak D, perempuan, 20 tahun, pendidikan terakhirnya SMA, mahasiswa. Lalu ada anak S, usianya 17 tahun, pekerjaannya siswa. Lalu yang sakit siapa Dinda? Ada yang sakit nggak? Ada Pak. Siapa? Hipertensi sama Hipertensi pada siapa? Hipertensinya Bapak E-nya Pak. Tuan E ya? Iya, Tuan E. Oke. Tuan E ya. 38 tahun ya. Terus pengkajian tahap 2-nya bagaimana? Betul. Yang fungsi keluarga gitu-gitunya Pak. Ya. Untuk yang Bapak. Bapak itu dari berapa bersaudara di berapa bersaudaranya Pak? Enggak, yang terkait hipertensinya. Dia udah tahu belum pengertian, tanda gejala, faktor risiko? Oh, iya sudah tahu Pak pengertian tanda gejala karena udah rutin minum obat juga dari dokter. Terus sudah menghindari makanan yang tinggi garam. Ya. Cuman yang masih sulit itu ini Pak pola tidurnya karena selalu begadang setiap hari. Oke. Berarti waktu itu sebelumnya dijelasin Dinda atau memang udah tahu sebelum dijelasin Dinda terkait hipertensi? Sebelumnya udah tahu sedikit-sedikit, mungkin Dinda cuman nambahin aja Pak yang belum tahunya, kayak misalnya ternyata ada resiko stroke-nya, kayak gimana hipertensi bisa jadi stroke nantinya gitu Pak. Oke, ya berarti di tugas kesehatan keluarganya nih Bapak ya, lihat ya, tugas kesehatan keluarga ini sini fungsi keluarga ya, di fungsi keluarga fungsi perawatan keluarga Bapak E memiliki hipertensi. Oke, udah minum obat ya, namun Bapak E memiliki insomnia sehingga kesehatan Bapak E selalu tidur. Ibu berusaha membuat dengan menggunakan obat herbal, namun masih ada perbedaan. Nah, ini nanti dijelasin juga tugas perkembangan keluarga yang tadi. Keluarga mengatakan sudah tahu tentang pengertian, tanda gejala, faktor resiko gitu ya. Dibikin poin-poin ya per penyakitnya. Kalau penyakitnya kan Bapak hipertensi aja ya? Iya Pak. Ya, dijelasin nanti di sini per poinnya. Dari hasil pengkajian tahap 2 didapatkan data bahwa keluarga sudah mampu mengenal masalah di mana keluarga mampu menyebutkan kembali pengertian dari hipertensi, lalu keluarga menyebutkan kembali tanda gejala dari hipertensi gitu. Keluarga mampu menyebutkan kembali akibat jika tidak ditangani gitu ya. Lalu juga yang ini. Baik Pak. Ya, seperti itu. Tapi masalahnya udah nggak ada ya. Masalahnya udah nggak ada karena kan sudah bisa semua, kan?
Artinya, tapi masih ada ini ya? Oh iya, masih ada yang kesulitan tidur ya? Berarti kesulitan Iya, tidur. betul. Oke. Iya. Nah, kesulitan tidurnya juga ini jadi masalah juga. Selain menyebabkan hipertensinya, kesulitan tidur ini bisa jadi masalah tunggal juga. Nah, Dinda harus kaji. Udah tahu belum insomnia itu apa, pengertiannya, tanda gejalanya, faktor resikonya, lalu akibatnya jika tidak ditangani. Udah tahu belum Bapak? Dan Kalau itu keluarga semua. kalau tentang insomnia-nya sendiri belum dikaji, Pak. Baru yang hipertensinya aja. Oke, berarti tugasnya selanjutnya lakukan pengkajian itu ya. Kalau belum tahu, kamu berikan penyuluhan tentang insomnia itu gitu. Kan ada penanganannya untuk insomnia itu, misalnya dia bisa dengan minum susu dulu gitu, atau dengan ada terapi kognitif gitu. Ya, banyak intervensinya di psiki. Nah, paling yang kamu angkat mungkin yang aktualnya dua, bisa hipertensinya karena dia masih mengalami kesulitan tidur sehingga hipertensinya masih mungkin bisa disebabkan itu, atau langsung ke hipertensinya dua. Jadi lalu selain itu juga ibu punya penyakit lain ya anak, tapi kita fokus ke bapak aja karena terbatas waktu ya. Jadi manajemen kesehatan keluarga tidak efektif misalnya kamu angkat ya. Kita buka lagi SDKI-nya sekarang. SDKI-nya kita buka. Nah, di halaman tadi teh berapa ya? Di halaman manajemen kesehatan keluarga tidak efektif 254. 254 kita buka. 254. Oke. Nah, mengungkapkan tidak memahami masalah kesehatan yang diderita. Nah, udah nggak bisa diangkat yang darah tinggi karena dia udah paham kan tadi. Jadi menurut Bapak, kamu lebih fokus ke arah yang ini, lebih fokus ke arah yang tadi apa namanya, tidur, insomnia tadi. Dan ini penyakitnya dipisah-pisah ya, jangan sampai manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, tapi untuk semua penyakit satu-satu. Misalnya kamu kasih keterangan manajemen kesehatan keluarga tidak efektif dalam penanganan penyakit insomnia. Nah, jadi jangan disatuin satu gitu. Ini baik. Oke, gitu ya. Jadi manajemen kesehatan keluarga tidak efektif terkait penanganan insomnia gitu. Atau gini aja, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif berhubungan dengan misalnya kompleksitas program perawatan dan pengobatan. Gitu di sini kan ada nomor 2 nih. Ya, kompleksitas program perawatan dan pengobatan pada penyakit insomnia gitu. Di belakangnya dipakai kasih keterangan pada penyakit insomnia. Kalau yang misalnya yang terkait hipertensinya kan nggak bisa diangkat ya karena tadi tidak cukup data. Karena dia mengungkapkan tidak memahami masalah kesehatan, mengungkapkan kan udah tahu dia semuanya. Sampai ke penanganannya juga udah tahu, udah kamu kasih tahu. Jadi masalah itu udah nggak aktual lagi. Lalu mengungkapkan kesulitan kesulitan menjalankan perawatan yang ditetapkan karena dia sudah melakukan, berarti tidak mengalami kesulitan lagi gitu. Jadi udah nggak ada untuk yang hipertensi. Ini manajemen kesehatan keluarganya. Untuk yang insomnia satu karena dia belum tahu, keluarga belum tahu. Lalu yang kedua, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif berhubungan dengan kompleksitas program perawatan atau pengobatan yang terkait dengan insomnia, Pak. Insomnia. Kalau ada tadi yang Dinda kan ada hipotensi misalnya, apakah udah tahu belum? Kalau udah tahu kayaknya nggak usah diangkat karena kan Dinda perawat pasti udah tahu lah mereka ya. Jadi nggak bisa diangkat juga, paling si adiknya Dinda. Adiknya Dinda. Yang asma bisa nggak, Pak? Asma, nah berarti asma bisa. Nah tapi asma pernah dijelasin nggak sama Dinda sebelumnya ke adik? Iya, udah sih, Pak. Udah semua? Udah juga sebenarnya. Udah semua. Yang asma. Berarti kalau udah semua berarti nggak bisa diangkat lagi karena tapi udah paham belum adiknya Dinda, anak S ini? Iya. Asma semuanya dari 5 tugas kesehatan keluarga itu. Iya udah, Pak. Udah tahu, berarti nggak bisa diangkat lagi. Paling ke yang manajemen kesehatan keluarganya mah ini yang lebih ke arah ke
insomnianya. Untuk yang asmanya, karena dia udah tahu ya, udah pernah ditangani, jadi nggak cukup data di sini. Karena dia udah tahu semua gitu. Mungkin udah siap obat ya, obat yang hirup misalnya ya, atau Ya, gimana? iya Jadi ada kalau- obat hirup, sirup, Jadi kalau nebu juga. kalau kira-kira mau kambuh itu langsung dipakai kan? Iya, betul, Pak. Iya, berarti udah bisa lah. Paling yang sisanya kamu bisa angkat yang lainnya gitu ya. Yang resiko atau yang potensial atau yang aktual lainnya. Tapi untuk yang hipertensi itu sudah tidak ada lagi masalah. Acuan kita teh ini jadinya tanda gejala mayor minor ini gitu. Jangan beracuan misalnya, oh pasti semua masalah di keluarga itu diagnosanya manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Nggak pasti. Ada juga yang misalnya coping keluarga tidak efektif. Misalnya Bapak pernah temuin keluarga ya, dia itu bapaknya itu menderita benigna prostat hiperplasia. Nah, dari benigna prostat hiperplasia itu dia nggak mau berobat. Kenapa? Karena takut malah jadi meninggal karena dulu kakeknya, buyutnya gitu ya, yang lebih di atas lagi itu dia dioperasi terus meninggal. Akhirnya dia nggak mau berobat deh. Akhirnya ya biarin aja susah pipis juga. Yang penting nggak mau dioperasi saya gitu. Nah itu kan keputusan ya, coping ya, kemampuan coping. Berarti itu lebih ke arah copingnya. Jadi jangan semuanya ngangkat manajemen kesehatan keluarga, tapi angkat yang lainnya juga bisa. Misalnya coping keluarga tidak efektif, gitu. Atau misalnya dia gini, dia darah tinggi, terus darah tingginya itu dia nggak mau berobat karena dia menyangka bahwa darah tinggi itu berbahaya. Berarti itu coping sih, lebih ke arah coping keluarga tidak efektif gitu, atau penurunan coping keluarga kalau di sini ya bunyinya. Penurunan coping atau ketidakmampuan coping keluarga ya, ketidakmampuan coping keluarga. Kalau dia keseluruhan itu lebih ke arah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Tapi kalau dia lebih ke arah coping menonjolnya, berarti dia lebih ke arah ketidakmampuan coping keluarga. Itu di D0093 204. Kita buka halaman 204 deh ya. Buka bukunya halaman 204. Ya, di sini merasa diabaikan, tidak memenuhi kebutuhan anggota keluarga, tidak intoleran, mengabaikan anggota keluarga. Oke, contohnya tadi, misalnya anggota keluarga itu harusnya dioperasi gitu si bapak teh, tapi dia diabaikan, nggak mau dioperasi. Kenapa? Karena takut ya, diabaikan berarti kan. Walaupun dia karena takut, tapi kan itu salah, berarti mengabaikan keluarga ada, merasa diabaikan ada, tidak memenuhi kebutuhan anggota keluarga harusnya dioperasi, ini nggak dioperasi, berarti ketidakmampuan coping keluarga. Tidak toleran, ini juga ketidakmampuan coping keluarga. Atau misalnya pada kasus narkoba, Bapak pernah temuin anak yang dia di penjara anak gitu ya. Dia merasa diabaikan oleh keluarganya. Nah, kita bisa angkat ini ketidakmampuan coping keluarga. Karena ibunya sibuk, dia diabaikan, tidak difasilitasin kebutuhannya sehingga dia akhirnya larilah ke narkoba gitu. Jadi disesuaikan juga dengan datanya, jangan semuanya ngangkat manajemen kesehatan keluarga, tapi ada yang lain yaitu coping keluarga, di mana di situ keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dari anggota keluarga tersebut gitu. Ya kalau manajemen keluarga itu lebih ke arah karena dia keluarganya itu tidak tahu karena kompleks, penanganannya kompleks atau apa namanya sistem kesehatannya kompleks gitu. Susah, maksudnya kayak hipertensi itu kan harus ini harus itu, sedangkan dia nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya ketidakmampuan coping keluarga itu dia tahu, lebih ke arah pengabaian gitu, diabaikan. Jadi beda-beda ya. Terus ada juga yang keluarga lagi teh bisa yang kurang pengetahuan, bisa ya. Kurang pengetahuan, defisit pengetahuan itu seringkali diangkat juga. Tapi kalau bisa angkat yang keluarga, jangan yang defisit pengetahuan. Biasa aja. Terus manajemen gangguan proses keluarga nih. Dinda nih ngangkat ini ya, gangguan proses keluarga ada juga. Nah, gangguan proses keluarga itu halaman 266, kita buka. Halaman 266. 266.
Ya, definisinya perubahan dalam hubungan atau fungsi keluarga. Keluarga tidak mampu beradaptasi terhadap situasi, tidak mampu berkomunikasi secara terbuka di antara anggota keluarga. Jadi kalau gangguan proses keluarga itu lebih ke arah kalau dia tidak mampu berkomunikasi di antara anggota keluarga dan tidak bisa beradaptasi terhadap situasi yang baru. Ya, maksudnya seperti ini, misalnya ini jarang diangkat ya. Kalau misalnya dia tidak mampu berkomunikasi secara terbuka, jadi ada keluarga itu yang misalnya dia ketika curhat itu nggak berani ke orang tua, ke adik, ke kakak, itu jarang sih memang. Tapi ada, teman Bapak juga ada, kamu punya uang nggak punya uang, minta aja tuh ke kakak kamu, saya mah malu. Nah, ke kakak malu gitu. Atau ke orang tua malu atau mengungkapkan kebutuhan itu. Padahal kita misalnya butuh uang buat kuliah gitu. Tapi karena dia malu, nggak mau mengungkapkan, jadi dia nggak mau untuk meminta gitu. Lalu keluarga tidak mampu mengungkapkan perasaan secara leluasa, keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik, emosional. Rasanya untuk yang Dinda, ini rasanya enggak kayaknya. Benar nggak Dinda? Baik, Pak. Iya. Dinda ada ini nggak, misalnya saya mah malu kalau ngomong sama bapak teh, ibu teh. Ada nggak perasaan seperti itu? Halo Dinda? Atau contohnya lagi keluarga bapak, keluarga klien bapak ya dulu ya. Dia itu kalau misalnya ibu sama anak itu suka berantem terus. Jadi kalau ngobrol ya, itu selalu berantem. Makanya males, kata ibunya, saya emang males sama ngobrol sama anak saya mah, berarti itu gangguan proses keluarga kemungkinan ya. Anaknya juga males ngomong sama si mamah mah, si mamah mah nyolot wae gitu. Jadi setelah Bapak periksa itu memang dia yang salah itu ibunya. Ibunya itu terlalu reaktif gitu. Jadi kalau ngomong itu pasti marah-marah ke anaknya itu. Jadi anak juga kan jadi males ngobrol sama ibunya gitu. Gitu. Bapak pernah menemukan pasien seperti itu? Bapak Ade itu kan dulu kan masih mahasiswa. Mahasiswa tuh Dok, tolong kasih tahu ke anak saya, Mas, soalnya kalau ngobrol sama anak saya pasti berantem terus. Nah, berarti gangguan proses keluarga, atau mungkin kalau ada yang lebih spesifik gangguan komunikasi itu lebih bagus. Oke. Jadi jangan semuanya manajemen kesehatan keluarga tidak efektif ya. Ada diagnosa yang lain yang bisa diangkat. Yaitu contohnya tadi gangguan proses keluarga ataupun yang lainnya. Tapi datanya harus ada, jangan sampai nggak ada. Kalau yang gangguan proses keluarga itu ada proses komunikasi yang bermasalah, sering berantem, tidak akur, terus tidak mau berkomunikasi sama sekali bahkan misalnya. Terus juga keluarga tidak mampu mengungkapkan perasaannya secara leluasa, keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik, emosional. Diam aja di keluarga itu nggak rame gitu. Keluarga tidak mampu mencari atau menerima bantuan secara tepat. Jadi kalau sakit pun ya nggak berani bilang ke orang tuanya, ada kan? Anak itu yang kalau sakit nggak berani bilang karena takut dimarahin. Gitu. Ada itu, tapi ya memang untuk keluarga kita masih jarang. Makanya diagnosa ini mungkin jarang ya. Kalau untuk keluarga-keluarga yang normal itu jarang. Tapi biasanya kalau yang keluarga-keluarganya pecah gitu, dia cerai, terus juga keluarga-keluarga. Kalau kalian menemukan ini diagnosa yang ini, itu banyaknya pada orang yang kalau kalian masuk ke dalam penjara, maksudnya kalian intervensi ya anak-anak yang di penjara itu rata-rata mengalami gangguan proses keluarga. Karena Bapak pernah mengkaji itu di penjara itu gangguan proses keluarga. Dia jarang ngobrol sama orang tuanya, jarang diacuhkan juga oleh keluarganya, termasuk coping tadi ya. Sehingga dia Oke, mohon maaf Bapak ini keluar tadi karena unstabil. Jadi Bapak ringkas dulu biar kalian tidak lupa ya, bahwa kalau di keperawatan keluarga tuh angkat yang diagnosa ada tulisannya keluarga. Yang sering muncul itu kalau dari identifikasi Bapak adalah manajemen kesehatan keluarga tadi. Tapi jangan terpaku pada itu. Banyak juga pada pasien yang misalnya dia orang
anaknya itu masuk ke penjara gitu, itu dengan penyalahgunaan narkoba atau yang lainnya itu lebih parah daripada manajemen kesehatan keluarga, tapi dia lebih arah tadi proses keluarganya terganggu atau tadi ada coping, ketidakmampuan coping keluarganya gitu. Ya, tapi yang paling sering sih memang manajemen kesehatan keluarga dari identifikasi Bapak ya. Untuk yang defisit pengetahuan itu memang angkat, tapi nggak ada masalahnya defisit pengetahuan keluarga, harusnya ada defisit pengetahuan keluarga. Kalau yang defisit pengetahuan itu Bapak baca ya di psikinya, itu nanti itu nggak ada pelibatan keluarga masalahnya. Makanya jangan angkat itu, defisit pengetahuan itu jangan diangkat kalau bisa. Karena pas ujung-ujungnya intervensinya nggak ada intervensi keluarga. Padahal kita kan di keperawatan keluarga, intervensinya juga harus intervensi keluarga. Makanya jangan angkat defisit pengetahuan. Gitu. Harusnya sih harusnya ya kalau menurut Bapak nanti ada revisi mungkin ini harusnya ada defisit pengetahuan keluarga kalau mau. Kalau defisit pengetahuan individu nanti intervensinya ya bersifat individu aja. Lakukan penyuluhan individu gitu. Tidak ada pelibatan keluarga. Kalau asuhan keperawatan keluarga atau penyuluhan keluarga itu kan harus melibatkan keluarga juga. Nggak bisa cuma individunya itu. Nah, kalau defisit pengetahuan aja, itu hanya melibatkan individu aja, tidak mengharapkan atau tidak meminta untuk melibatkan keluarga. Jadi tidak cocok kalau menurut Bapak. Yang paling cocok itu adalah tadi manajemen kesehatan keluarga. Yang paling banyak cocok dengan keluarga-keluarga di Indonesia. Tapi kalau keluarganya parah, itu bisa juga ke proses keluarga dan juga tadi ke ketidakmampuan coping keluarga. Itu. Terus ke yang lainnya, yang keluarga lainnya apa ya yang sering diangkat? Ketidakmampuan coping keluarga. Jadi lebih ke arah ketidakmampuan mengambil keputusan gitu. Misalnya dia darah tinggi, dia udah tahu tentang darah tinggi itu apa, tapi dia nggak mau berobat. Nah itu berarti dia ketidakmampuan coping keluarga. Tadi mungkin ayahnya Neng Fitri, keluarganya Neng Fitri mungkin bisa diangkat itu ketidakmampuan coping keluarga. Kalau memang tensinya memang abnormal gitu, tapi kan tensinya tadi normal ya. Dia udah tahu dia darah tinggi misalnya, tapi dia nggak mau berobat. Nah itu adalah ketidakmampuan coping keluarga. Keluarga tidak menyuruh pasien berobat, berarti itu ketidakmampuan coping keluarga. Yang jelas lihat datanya, DODS-nya kalau nggak ada berarti kita tidak bisa angkat diagnosa tersebut. Lalu yang lainnya manajemen kesehatan keluarga, defisit kesehatan gangguan komunikasi verbal, kesiapan menjadi peningkatan kesiagaan. Itu ya paling yang paling banyak ya, Bapak kasih ambil kesimpulan yang paling banyak harus diangkat oleh kalian adalah tadi. Manajemen keluarga tidak efektif, lalu kalau misalnya dia ada masalahnya itu bukan di tidak tahunya tapi dia copingnya yang jelek, berarti lebih ke arah tadi coping keluarga tidak efektif. Pengacuhan misalnya, itu si nenek sakit, tapi kok nggak ada yang ngobatin ya? Oh soalnya sibuk semua, nah, itu coping, bukan ketidakmampuan apa namanya? Kalau manajemen kesehatan keluarga itu bukan seperti itu, dia tetap diperhatikan, ingin keluarganya itu sehat, tapi dia belum bisa gitu. Tapi kalau apa namanya coping itu dia diacuhkan, ya lihat data-datanya di situ. Nah, lalu kalau proses keluarga itu lebih ke arah komunikasinya juga jelek di situ, lalu juga berantem terus, diacuhkan juga. Nah, itu berarti itu gangguan proses keluarga. Tapi yang jelas paling banyak itu manajemen kesehatan keluarga. Oke, selanjutnya kita ke selanjutnya. Oke. Zihan dan Kemala ya. Bapak ke Zihan. Zihan hadir? Halo Zihan. Hadir, Pak. Oke, kita ke pasiennya Zihan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Untuk udah bisa belum cara memperbaikinya? Maksudnya udah paham belum? Tapi kita ke ini dulu yang tadi belum selesai ya. Nah ini berarti yang untuk Dinda ini paling ke tadi ya insomnia-nya. Berarti ke bawahnya juga Bapak belum bisa periksa. Oke, kita ke Jihan. Jihan. Atau ke ini dulu ya. Misalkan, memang ini misalkan ya, karena Bapak kita belum bahas terkait dengan luarannya ya.
Sedangkan kita harus bahas luaran. Misalkan ini udah benar, ya, ini udah benar misalnya. Nah, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif misalnya. Ya, terkait insomnia. Jadi masih yang punyanya Dinda ya. Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Nah, kita lihat etiologinya itu. Jangan asal, di sini kan ada SDKI. Kita lihat di SDKI itu manajemen kesehatan keluarga tidak efektif tadi. Ya. Halaman buka lagi bukunya manajemen kesehatan keluarga tidak efektif halaman 254. Di sini kan penyebabnya ada. Pilih aja dari 6 ini mana yang jadi penyebab. Nggak apa-apa, nggak usah pakai pohon masalah juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas di sini harus ada. Nah, biasanya yang paling sering diangkat itu adalah kompleksitas sistem pelayanan kesehatan. Yang sering diangkat itu nomor 2, kompleksitas program perawatan atau pengobatan. Ini yang paling banyak di masyarakat, karena masyarakat itu belum tahu program perawatan dan pengobatan. Sedangkan itu sangat kompleks. Kayak hipertensi aja sangat kompleks. Penanganannya kompleks, intervensinya, pengertiannya juga itu kompleks ya. Jadi nomor 2 yang sering. Jadi harusnya bunyinya manajemen kesehatan keluarga tidak efektif berhubungan dengan kompleksitas program perawatan pengobatan. Ya, kalau untuk yang keluarganya Dinda yang paling cocok sepertinya ini, kompleksitas program perawatan pengobatan. Jadi di sini tulis manajemen kesehatan keluarga tidak efektif berhubungan dengan konflik pengambilan keputusan. Lebih ke arah ini kalau yang untuk insomnia, karena dia belum tahu semua ya. Jadi kompleksitas program perawatan atau pengobatan. Jadi seperti ini. Ya, ditulisnya pengobatan insomnia. Insomnia. Ibu ditulis aja nama penyakitnya biar kita spesifikkan. Penyakit insomnia dibuktikan dengan. Jadi kalau nulis diagnosa itu harus lengkap, nggak boleh ada tidak ada dibuktikan dengannya. Dibuktikan dengan tadi yang data-data tadi. Data gejala mayornya ini harus ditulis mengungkapkan